Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan diskusi mengenai agroekosistem pertanian bawang merah di daerah Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga teman-teman. Saya Lutfi Nandaresta dengan NIM 134 190 132. Saya Ananda Widianta Susilo dengan NIM 134190113. Saya Hanifah Salsabila dengan NIM 134 190 114. Saya Aditya Masetiagraha dengan NIM 134 190 124. Baik, seperti yang kita tahu, bawang merah itu merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang sejak lama telah diusahakan oleh para petani di Indonesia. Komoditas ini juga merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi dan juga potensi pengembangan arealnya itu cukup luas. Nah, untuk topik pertama diskusi kita memiliki agroekosistem yang sehat atau malah rentan terhadap serangan hama dan juga penyakit jika dilihat dari sudut pandang PHT. Untuk teman-teman, dipersilahkan apabila ingin ada yang menyampaikan pendapatnya. Ya, mungkin saya ingin menyampaikan pendapat saya. Menurut saya, agroekosistem pada bawang merah masih sangat rentan terhadap serangan OPT. Salah satu contohnya adalah serangan hama ulat bawang atau yang biasa disebut dengan ulat graya. Serangan ulat tersebut sangat sulit untuk diatasi secara manual, sehingga pada prakteknya para petani masih menggunakan berbagai pestisida yang lama-kelamaan menyebabkan hama tersebut bisa menjadi resisten terhadap pestisida. Penggunaan pestisida juga dapat menyebabkan terbunuhnya musuh alami ulat bawang, sehingga bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Maka dari itu, lebih baik perlu dilakukan pendekatan dengan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT yang berdasarkan pada pendekatan ekologis. Oke, baik, mungkin saya akan menambahkan sedikit. Selain hama ulat bawang, juga terdapat beberapa OPT yang eksistensinya mengganggu pertumbuhan tanaman bawang merah, seperti hama ulat tanah, penyakit embung tepung, antraknose, layu fusarium, dan mati pucuk. Nah, menurut sudut pandang PHT, bawang merah rentan untuk terserang OPT dapat disebabkan karena yang pertama, bibit yang kurang sehat, yang kedua, jarak tanam yang terlalu rapat, yang ketiga, drainase yang kurang baik, yang keempat, pH tanah yang tidak sesuai sehingga tanaman tidak tumbuh secara optimum, yang terakhir, keadaan lingkungan yang sesuai bagi OPT untuk berkembang. Oke, baik. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu apa yang dapat kita lakukan agar agroekosistem bawang merah tersebut lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Pendapatnya dipersilahkan. Oke, baik, mungkin saya akan memberi pendapat saya. Menurut sumber yang saya baca dalam konsep PHT, pengendalian OPT dapat dilakukan secara preventif atau sebelum ada serangan dan secara kuratif atau setelah ada serangan. Pengendalian OPT secara preventif dimulai dari pengaturan pola dan waktu tanam. Pengaturan pola tanam bertujuan untuk memutus siklus hidup hama dan penyakit di suatu wilayah atau area lahan tertentu. Dalam pengaturan pola tanam harus diupayakan pergiliran tanaman dengan tanaman yang tidak berasal dari satu keluarga atau famili. Jika pergiliran tanaman dilakukan dalam satu famili, OPT akan selalu mendapat inang sehingga siklus hidupnya berlanjut. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Nah, ya, selain itu kita juga bisa menggunakan varietas yang tahan terhadap OPT. Nah, untuk pemilihan varietas ini bisa kita sesuaikan sesuai tujuannya. Misalnya, ketika bawang merah itu untuk yang tahan bercak ungu, kita bisa memilih varietas Violeta 2 Agrihorti. Untuk pemilihan varietas lainnya, kita bisa menyesuaikan dengan tingkat produktivitas, kesesuaian lahan, dan tahan terhadap OPT-OPT lainnya. Begitu. Mungkin saya ingin menambahkan hal lain yang hal lain yang bisa dilakukan adalah pemasangan perangkap OPT yang bertujuan untuk menekan populasi awal OPT agar perkembangannya tidak menimbulkan kerugian. Salah satu perangkap OPT yang bisa digunakan adalah feromon X yang digunakan untuk menekan serangan hama ulat bawang. Selain itu, penggunaan biopestisida juga dilakukan untuk mengendalikan OPT. Beberapa tumbuhan diketahui dapat digunakan sebagai pestisida nabati dan mengandung bahan aktif insektisida. Beberapa tumbuhan yang dapat digunakan sebagai biopestisida dan efektif mengendalikan OPT bawang merah seperti serai wangi, babadotan, dan mengkudu. Baik, kita lanjut ke topik yang ketiga,
karena tadi teman-teman sudah memberikan pendapatnya mengenai cara atau hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan agroekosistem tanaman bawang merah terhadap serangan hama dan penyakit. Lalu dari teman-teman sendiri, apakah saran tersebut itu tidak memberatkan petani secara ekonomi atau malah justru menambah ekonomi baru? Untuk teman-teman silakan mengemukakan pendapatnya. Izin berpendapat ya. Kalau berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya, itu penerapan PHT ini dirasa tidak terlalu memberatkan petani. Karena dalam pelaksanaannya nggak membutuhkan komponen-komponen atau bahan yang harus banyak yang dibeli gitu. Semisal ada komponen yang dibeli pun, itu kami rasa masih bisa dijangkau oleh para petani. Hanya kan pelaksanaan PHT ini membutuhkan tenaga kerja yang lebih untuk melakukan kegiatan PHT dan monitoring secara berkala, biar mendapatkan hasil yang lebih maksimal gitu. Tapi biaya yang dikeluarkan untuk penerapan PHT ini dirasa juga nggak akan sia-sia dan justru akan menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan penerapan tanpa kita menggunakan PHT. Mungkin saya ingin menambahkan lagi contoh penerapan PHT lainnya pada sistem yaitu menggunakan sistem tanam tumpang gilir bawang merah dan cabai akan lebih menguntungkan daripada sistem non PHT. Bila kita lihat dari segi ekonomi, maka keuntungan penerapan PHT akan memiliki nilai rasio nisbah yang lebih besar bila dibandingkan dengan yang konvensional. Dengan penerapan PHT ini juga dapat meningkatkan diversitas antropoda dan musuh alami, sehingga bisa menekan penggunaan pestisida hingga 43%. Nah, izin nambahin juga, itu petani itu bisa membuat pestisida sendiri, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, atau dengan membeli agensi hayati dan pestisida hayati di BPTP contohnya, atau kita juga bisa membeli agensi hayati PGPR di BPTP atau marketplace juga udah banyak, itu kisaran harganya ada yang 1 liter itu 60.000 gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Karena topik pembahasan kita sudah selesai, di sini saya izin untuk menyampaikan kesimpulan mengenai diskusi kita kali ini. Jadi seperti yang kita tahu, tanaman bawang merah ini sangat rentan terhadap serangan penyakit maupun hama. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti keadaan tanaman itu sendiri dan juga lingkungannya yang berpengaruh. Nah, dalam hubungannya dengan segitiga penyakit nih, tanaman yang rentan, penyakit yang virulen, serta lingkungan yang mendukung itu sangat mendukung berkembangnya penyakit menjadi alasan bahwa tanaman bawang merah ini dapat terserang penyakit. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian secara terpadu. Nah, beberapa bentuk pengendalian hama terpadu yang sudah disebutkan teman-teman tadi itu seperti ada teknik pengolahan lahan, rotasi tanaman, penggunaan biopestisida, perangkap, dan juga lain-lain. Nah, berdasarkan pendapat kelompok kami di dalam penerapan PHT ini dirasa tidak terlalu memberatkan petani. Mungkin memang tenaga kerja yang dibutuhkan itu lebih banyak, namun biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahannya tidak terlalu mahal. Maupun nanti mengeluarkan biaya untuk membeli bahan ini, itu tidak akan sia-sia dan justru akan menghasilkan produk pertanian yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.